Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kalau kita masih boleh bersama-sama beribadah raya di minggu ini, minggu keempat bulan November. Tuhan menghendaki kita tetap kuat di dalam Tuhan dalam pujian penyembahan dan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mendasari dengan kebenaran dari Mazmur 97 ayat 10-12, demikian kebenarannya. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya dan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Tuhan dimuliakan melalui persekutuan kita. Gereja Kristen Alkitab Indonesia Tanjung Karang tetap setia menyembah, memuji Tuhan, tetap setia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di masa pandemi yang sulit ini, kita tetap mengucap syukur bahwa Tuhan pelihara kita sekarang sampai selama-lamanya. Semangat, semangat beribadah, semangat melayani Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Salam jemaat Tuhan, dan puji syukur kita pada saat ini berada di minggu keempat bulan November. Berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember untuk mempersiapkan Natal dan sebagainya. Dan hari ini saya mengambil satu tema, menjaga kepercayaan Tuhan. Saudara, sebagai orang Kristen, kita harus mengakui bahwa apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita harus sungguh-sungguh kita jaga. Karena memang banyak orang di dunia ini, saya katakan banyak orang di kehidupan dunia ini bisa melakukan sebebas-bebasnya dalam tindakannya, seliar-liarnya dalam perilakunya. Bahkan perkataannya pun bisa berkata semaunya sendiri. Itu keputusan, itu adalah suatu sikap kehidupannya. Tetapi saya katakan di awal tadi, setiap dan ketika kita dipercaya Tuhan dan menjadi orang kepercayaannya, apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Tema menjaga kepercayaan Tuhan ini saya kira sangat aplikatif dalam kehidupan orang percaya, dan khususnya jemaat Gereja Kristen Alkitab Indonesia di Tanjung Karang ini harus memahami, harus dewasa, dan harus benar-benar menjaga apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebelum kita membahas tentang tema ini, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami sungguh semuanya oleh karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan pada saat ini apa yang akan kami dengar melalui renungan minggu, biarlah Tuhan juga berkenan atas kami, pakai telinga kami, hati kami, dan seluruh kehidupan kami untuk memahami, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Amin. Saudara, menjadi orang percaya, menjadi orang yang mengenal Yesus,
menjadi orang yang hidup baru. Yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti adalah bagaimana ketika kita menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apa sih yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah hidup, yang kedua adalah kesempatan, yang ketiga adalah keselamatan. Mari kita akan membaca di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan sebelum kita lebih jauh untuk membahasnya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katanya yang terakhir itu adalah hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, hidup dalam kebaikan, untuk kita hidup di dalam tuntunan tangan Tuhan. Saudara, yang pertama, apa yang menjadi renungan kita ketika kita harus dipercaya oleh Tuhan dalam kehidupan ini? Hidupmu adalah suatu kepercayaan yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Di hidup kita ada apa saja? Ada pergumulan, ya, ada persoalan-persoalan. Apalagi di dalam hidup kita ada berkat, ada kecukupan, ada kekayaan. Apalagi ada anak, ada suami, ada istri, ada saudara-saudara kita. Di dalam kehidupan itu adalah memiliki satu esensi yang paling kuat. Bagaimana Tuhan mempercayakan hidup itu kepada kita ada di dunia ini. Sehingga yang pertama ini, ayo kita manfaatkan baik-baik. Kita kenali diri kita. Dulu saya pernah khotbahkan ini. Setiap orang yang mengenali dirinya sendiri, dia akan mudah sekali jatuh di dalam apa? Di dalam kesadaran kehidupannya. Kesadaran akan dosanya. Kesadaran akan kekeliruannya. Kesadaran akan pelanggaran-pelanggarannya. Sehingga ketika orang itu mengenali dirinya sendiri, pasti orang itu akan mengingat siapa yang memberikan hidupku ini. Tuhan. Bersyukurlah hari ini kita masih hidup. Hari ini kita masih dipercaya oleh Tuhan menyaksikan suami, istri, anak-anak kita, saudara-saudara kita bisa menikmati dunia. Ada banyak orang yang putus asa atas hidupnya hari-hari ini. Kata kunci ketika kita diberikan hidup hari ini dalam situasi yang sulit, dalam pergumulan sulit ini, adalah kita harus berkata, Tuhan, aku bersyukur aku bisa melewati hari ini. Aku bisa melewati hari ini. Esok aku serahkan hidupku dalam kasih anugerah. Jadi hidup adalah satu bagian yang berharga dalam diri kita yang dipercayakan Tuhan untuk kita jagai supaya hidupmu di dalam kebenaran. Yang kedua, saudara, menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah kesempatan atau waktu. Waktu ini sangat penting untuk kita melakukan di dalam kehidupan kita. Apakah waktu ini kita akan buang dengan sia-sia? Apakah waktu ini kita habiskan dengan sia-sia? Semau-maunya dari waktu yang ada, yang disediakan Tuhan bagi kita ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemarin saya membungkus itu motor saya yang robek tempat joknya itu. Anak muda, dia bercerita sambil mengerjakan itu dan terus mengatakan, sulit sekali Pak. Belum tentu Pak hari ini saya menerima uang. Mungkin hanya Bapak yang hadir hari ini. Itu bukan sehari Pak. Itu berhari-hari, kadang saya menunggu uang 50.000. Hanya itu yang dikerjakan anak muda itu, hanya lembaran-lembaran lembaran karet untuk membungkus jok itu, hanya itu.
Sehari hanya 50.000, itu belum tentu dia membawa pulang. Saudara, bersyukurlah kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kita dalam waktu hidup kita ini masih bisa melewati hari-hari oleh karena kasih anugerah Tuhan bersama istri, suami, anak-anakmu dan keluarga. Ada juga seorang nenek-nenek yang sangat tua, yang sudah tidak sanggup melakukan apapun oleh karena dia lumpuh. Dia sempat berkata, hidupku sudah kuhabiskan untuk hal yang sia-sia. Kalau tahu hidupku bakal begini, aku akan melayani Tuhan. Coba pikirkan saudara hal ini. Orang yang tua sudah tidak berdaya ini pengen melayani Tuhan. Yang katakan dulu masa mudanya menghabiskan hari-harinya untuk kesukaan, menyia-nyiakan waktu, jam dalam hari-harinya itu dalam sesuatu yang tidak berguna. Begitu Tuhan memberikan satu peringatan dan tanda ketidakberdayaan, masih ada yang dikatakan aku menyesal. Ayo renungkan bagian ini. Tuhan mempercayakan apa yang kedua? Waktu dan kesempatan saudara hidup. Hidupmu bukan milikmu sendiri, tapi Tuhan di dalam hidup kita. Ada suamimu, ada istrimu yang memiliki engkau, ada anak-anakmu yang menanti. Berbuatlah hal yang benar di dalam waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Waktunya sudah dekat. Kita tidak tahu hari esok, tetapi kalau hari ini Tuhan sediakan hari yang baru bagimu, pasti ada tujuan Tuhan di dalam hidupmu untuk memuliakan. Dan ketiga, apa yang Tuhan percayakan dalam diri kita? Ini yang tidak bisa dunia buat, dan engkau tidak pernah bisa membuat. Seperti ayat di 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan, pemberian Allah. Oleh karena Yesus yang kita ingat. Jaga kepercayaan Tuhan berikan. Yang ketiga tentang keselamatan, yang mustahil kita bisa. Dan saya selalu katakan, Pak Indra, ini kalau khotbah pasti diselipkan tentang kematian. Iya, selalu saya selipkan kematian karena itu yang pasti. Kalau saya hidup hari ini, saudara ada hari ini, belum tentu besok ada. Tapi kalau saudara bisa menghargai keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup, betapa engkau akan memiliki sesuatu yang lebih indah dari dunia ini, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Engkau setia, Tuhan sediakan bagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita jaga, kita hargai apa yang Tuhan berikan dalam keselamatan kita, yang diberikan kepada kita. Tidak ada yang bisa membuat selain Tuhan yang memberikan kepada kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, keselamatan sudah diberikan kepada kita. Bagaimana imanmu? Boleh engkau tumbuhkan. Bagaimana imanmu? Engkau perkuat untuk semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, sehebat, sekuat, segagah apapun, kalau Tuhan tidak mempercayakan hidup, waktu, dan keselamatan bagimu, semuanya adalah sia-sia, tidak ada artinya. Tapi mari kita meraih kehidupan supaya engkau bisa dipercaya Tuhan, dan engkau bisa menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, teguhkan, kuatkan, karena jerih payahmu bersama Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan memberkatimu, dan ingat, jaga kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur diingatkan hari ini. Seringkali Tuhan kami tidak menghargai apa yang sudah Engkau berikan bagi hidup kami. Engkau sudah mempercayai kami, tetapi kami tidak
menggunakan itu. Bahkan kami cenderung untuk menyia-nyiakan kami. Kami masih bisa berkata-kata bebas-bebasnya, bertindak sejahat-jahatnya, melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunan kami Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan yang Kau percayakan dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan mereka semua di dalam kasih sayang dan anugerah Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk bangsa dan negara ini, Provinsi Lampung, kota dan kabupaten, bahkan untuk pemilu tanggal 9 Desember yang akan datang. Biarlah Tuhan Kau berikan rasa aman untuk negeri kami Indonesia ini. Berkati Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk setiap jemaat dalam keluarganya masing-masing, yang mungkin pada saat ini dalam pergumulan. Tuhan hadir dan memberkatinya. Ada anak-anak sekolah minggu, ada anak-anak remaja dan pemuda, bahkan orang dewasa dalam jemaat ini. Hadirlah Tuhan dan memberkati. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Alkitab Indonesia secara majelis umum maupun majelis daerah di Nusantara ini. Berkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di mana kami bersinergi untuk melayani, untuk mendoakan negeri ini, untuk mendoakan setiap pergumulan kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga berkati. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa pada hari ini juga untuk persembahan yang sudah kami siapkan. Biarlah Tuhan juga akan memberkati setiap keluarga yang mencari dan bekerja dan berusaha. Tuhan berkati. Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Sungguh apa yang ada dalam kehidupan kami oleh karena berkat dan anugerah-Mu. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah kami mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Silakan jemaat lanjutkan di dalam doa Bapa kami. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Dan arahkanlah hati dan pikiranmu dan angkatlah tanganmu dan terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, penghiburan serta penyertaan daripada Roh Kudus memberkatimu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan. Kita patut bersyukur hari ini dan tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.